Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rizandi dari perwakilan kelompok 6 yang akan membahas tentang RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah SD 3 Cipete. Anggota kelompok saya yang pertama ada Aprizal Irpani, Ajeng Kurnia Astiza, dan Anita Fadila Putri. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari SWOT. SWOT adalah singkatan yang diambil dari huruf pada kata strength, S-nya yaitu strength, W weakness, O-nya opportunity, dan T-nya itu threat. Yang dalam bahasa Indonesia artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisa SWOT dari Rencana Pengembangan Sekolah SDN 3 Cipete. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan tentang program jangka pendek dari analisa SWOT pada semester 1. Pada kekuatannya atau strength, yang pertama dimungkinkan oleh adanya kebijakan dalam MBS. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang luas dan terletak di pinggir jalan. Yang ketiga minat baca murid yang tinggi. Yang keempat adalah ruang kelas yang cukup dan memadai. Yang kelima yaitu ruang guru yang cukup dan memadai. Komponen kedua yaitu kelemahan atau weakness dari analisa SWOT ini pada semester 1. Yang pertama itu belum ada wadah yang mengembangkan kegiatan pemetaan ini. Yang kedua, bila tidak ada keterlibatan tim ahli dalam perencanaan. Yang ketiga, membutuhkan ruang data yang baru. Yang keempat yaitu membutuhkan anggaran yang besar. Dan yang kelima, tidak terdapat ruang perpustakaan. Yang keenam, membutuhkan anggaran yang cukup. Dan yang terakhir yaitu belum memungkinkan adanya ruang penyimpanan portofolio murid. Dan komponen ketiga yaitu peluang. Yang pertama, adanya kerjasama yang baik oleh orang tua murid. Yang kedua, dapat menggunakan tenaga konsultan dari Diknas. Yang ketiga, disetujui oleh semua pihak. Yang keempat, adanya bantuan yang sesuai. Yang kelima, menjadi bahan kajian pihak Diknas. Yang keenam, adanya bantuan pemerintah. Dan yang terakhir, adanya bantuan pemerintah Kota Serang. Komponen terakhir yaitu ancaman atau threat. Pada analisa SWOT di sini sayangnya belum dikaji mendalam. Jadi kita akan melanjutkan ke semester 2-nya. Baik, di dalam semester 2 ini pada strength atau kekuatannya ruang kelas yang cukup dan dinding kelas yang bersih serta murid yang tidak suka merusak fasilitas. Dan yang kedua, memungkinkan karena adanya sabaran murid yang mampu menjadi tutor pada setiap kelas. Yang ketiga yaitu 100% murid beragama Islam sehingga mudah dalam koordinasi. Yang keempat, telah ada kelompok olahraga dan seni yang sebelumnya sering mengikuti pertandingan. Dan yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama itu belum pernah diuji cobakan karena mengadopsi kelas apresiatif di tempat lain belum terlaksanakan. Yang kedua itu murid belum terbiasa dengan pendekatan tutor sebaya secara kontekstual. Dan ketiga yaitu lapangan olahraga dan peralatan seni yang belum memadai, event lomba belum terjadwal baku dari Diknas.
Komponen ketiga yaitu peluang. Yang pertama, menjadi bahan kajian dan percontohan baik untuk Kota Serang. Yang kedua, akan didukung oleh guru dan orang tua murid karena akan efektif meningkatkan prestasi belajar. Yang keempat, dukungan orang tua dan pemerintah dengan kebijakan bebas aksara Al-Quran. Yang kelima, adanya halaman sekolah yang memadai dan mungkin untuk dibuat lapangan olahraga. Komponen terakhir yaitu ancaman dapat menjadi kompetisi yang ketat pada murid dan guru. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis SWOT pada program jangka menengah tahun pertama. Komponen pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, pada tahun pertama ini dimungkinkan oleh kebijakan MBS. Yang kedua, kepala sekolah adalah penatar nasional, provinsi, dan kabupaten. Adanya sejumlah guru inti di sekolah dan penguasaan kepala sekolah dalam aspek evaluasi dan pengembangan PAIKEM. Kelemahan dari jangka menengah ini pada analisa SWOT-nya, sulit mempertemukan elemen sekolah dalam satu kali kesempatan yang paripurna, sehingga konsep keterwakilan sulit dicapai optimal. Yang ketiga yaitu peluang dari analisis SWOT jangka menengah ini pada tahun pertama, yaitu mungkin oleh dukungan moral dan keinginan oleh seluruh elemen sekolah, yaitu KS, guru, dan masyarakat. Yang kedua yaitu besar, mengingat proses pengembangan dan pendampingan dapat langsung dilakukan oleh KS atau kepala sekolah tanpa menunggu pelatihan dari Diknas. Dan yang terakhir adalah dukungan kepala sekolah memacu guru untuk berkompetensi meningkatkan kompetisi masing-masing murid di kelasnya. Adanya tempat bertanya pada kepala sekolah bila guru menemui masalah. Yang terakhir yaitu komponen ancaman atau threat. Yang pertama itu belum sebetulnya anggota masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam berpartisipasi. Baik, pada tahun kedua, analisis SWOT jangka menengah pada tahun kedua, yang pertama yaitu kekuatannya, penggunaan media informasi, teknologi belum dalam pembelajaran mulai digunakan di Kota Serang sebagai bahan oleh murid. Yang kedua, merupakan model yang dijadikan uji coba yang baik di Kota Serang. Yang ketiga, adanya indikator yang telah ditetapkan oleh Diknas. Yang keempat, jumlah murid yang besar, maka potensi sakit perlu diantisipasi. Yang terakhir adalah banyaknya murid yang kreatif. Komponen selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama itu belum adanya media informasi teknologi seperti kecukupan komputer, infokus dari perangkat lainnya di sekolah. Yang kedua, belum sepenuhnya pihak ketiga berorientasi pendidikan. Yang ketiga, belum semua guru bisa menggunakan komputer dengan baik untuk menunjang proses analisis kompetensi guru yang berkesinambungan. Yang keempat, belum ada ruang UKS permanen dengan tenaga kesehatan yang tetap di sekolah. Dan yang terakhir yaitu belum adanya ruang produksi atau ruang keterampilan untuk pembelajaran mulok dan TIK. Komponen ketiga yaitu peluang. Yang pertama, munculnya kursus dan pemilikan komputer oleh murid menjadi sarana yang baik untuk sosialisasi. Yang ketiga adalah adanya pihak ketiga yang berada di sekitar wilayah sekolah dan termasuk orang tua murid. Yang ketiga, dapat dijalin kerjasama dengan pihak Diknas dan pihak ketiga pemilik komputer untuk membantu. Yang keempat, adanya dukungan Diknas Kesehatan dan PMI. Dan yang terakhir yaitu didukung oleh orang tua yang memahami arti dari produksi hasil belajar tersebut. Yang terakhir yaitu ancaman. Komponen terakhir yaitu ancaman. Yang pertama,
dampak media perlu mendapat kontrol bersama orang tua dan sekolah. Dan kedua, tingkat kompetensi yang ketat belum dikaji dampaknya. Baik, yang ketiga yaitu program jangka panjang. Pada analisa SWOT-nya, yang pertama yaitu komponen strength atau kekuatan, yaitu adanya rancangan pengembangan sekolah yang disusun secara bersama dan dikontrol dilaksanakan seluruh oleh elemen sekolah. Yang kedua adalah adanya kegiatan-kegiatan sistematis yang dirancang dari program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian misi dan visi sekolah. Yang ketiga, adanya kegiatan sistematis yang dirancang oleh program RPS jangka pendek dan menengah yang mengarah kepada pencapaian. Selanjutnya yaitu komponen kedua yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama, tidak ada karena telah dirancang sistematis melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua, motivasi belajar yang diberikan oleh orang tua di rumah tidak dapat diset sesuai tujuan. Yang ketiga, tidak ada karena telah dirancang sistematis melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir yaitu untuk model teknologi informasi, pengembangan prasarana UKS dan kelas diproduksi membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang komponen ketiga adalah peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu ditunjang oleh kebijakan MBS, peran kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Yang kedua, karena kompetensi menjadi tren seiring dengan pemberlakuan dari awal KBK, KTSP, dan UUGD. Yang ketiga yaitu berpeluang besar untuk berhasil mengingat kompetensi guru menjadi kebutuhan yang substansial bagi tenaga kependidikan. Yang terakhir, berpeluang berhasil jika berada di bawah asuhan bapak angkat sekolah dan pihak ketiga yang siap memberikan bantuan material. Yang terakhir yaitu ancaman non-train. Di sini juga belum dikaji. Tidak ada dan belum dikaji pada komponen terakhir yaitu ancaman pada jangka panjang ini. Di sini saya akan menyampaikan program-program yang terdapat pada program jangka pendek, menengah, dan panjang pada RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah SDN 3 Cipete ini. Yang pertama yaitu program jangka pendek pada semester pertama yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Dan yang untuk semester 2 yaitu pengembangan model pembelajaran PAIKEM. Selanjutnya kita akan masuk ke program jangka menengah. Pada tahun pertama, meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu peningkatan kemandirian guru dalam pengembangan profesional. Yang ketiga, peningkatan kompetensi murid. Dan kita akan langsung masuk ke tahun kedua. Pada tahun kedua ini yang pertama terdapat pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua atau yang terakhir meletakkan dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Pada tahun ketiga, kontrol standarisasi kompetensi guru itu adalah yang pertama. Yang kedua, pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif. Nah, kita akan langsung masuk ke program jangka panjang. Pada program jangka panjang yang pertama adalah membangun kemandirian sekolah dalam mencapai misi dan visi sekolah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari program jangka panjang, menengah, dan pendek dari analisis SWOT dari RPS SDN 3 Cipete.